Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi brosis. Jumpa kembali di LITV, channel Sembarang Kalir. Apa kabar? Gimana kabarnya? Sudah pada bangun semua? Kalau sudah bangun, ayo ndang raup, ndang cuci muka, ndang ngadus. Ayo kita jalan-jalan sama motor ini. Next 2. Kita akan nge-review Next 2 pagi ini ya. Kuncinya sudah, kamera sudah, helm sudah. Duh, maskernya mana? Maskernya kari. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil masker dulu, habis itu jalan. Oke. Oh, iki maskernya tiba. Oke, ayo jalan. Siap-siap. Ayo kita jalan-jalan. Pagi ini kita jalan-jalan dengan Suzuki Next 2 tahun 2018. Motornya kecil, imut, dan ganteng tentunya ya. Baik, sebelum kita review seperti biasa, saya akan cerita sedikit aja ini, sedikit mengenai sejarah saya beli Suzuki Next 2 supaya jenengan tahu bahwa motor yang saya review ini kondisinya gimana. Apakah saya beli dari baru atau second atau saya pinjem. Blogger gak modal minjem barang ini. Jadi ya supaya bisa memberikan gambaran ya kepada jenengan semua. Jadi Suzuki Next 2 ini saya beli sekitar setahun yang lalu ya proses ya. Jadi saya beli second. Waktu itu kilometernya masih 4.000 sekian ya. Terus saya pakai setahun kurang lebih, sekarang kilometernya sudah 8.100 ya. Jadi memang ini untuk sebentar. Jadi ini memang untuk motornya sendiri termasuknya jarang saya pakai, tapi ya lumayan sih sebenarnya ya. 4.000 kilo 1 tahun berarti sebulannya sekitar ya 300 kiloan lah, 300 kilometeran, lumayan lah. Jadi kembali lagi ke motor. Jadi setelah menggunakan motor ini selama 1 tahun ya, suka dukanya yang pertama memang dari depan dulu. Ini enggak tahu, ini lampu depan ini 4.000 km saya sudah ganti 2 kali ini. Terus enggak tahu ada apa yang salah ya lampu depan. Jadi ya untungnya harganya murah ya, harganya murah. Atau karena harganya murah itu akhirnya ganti 2 kali ya. Jadi yang pertama saya ganti di bengkel resmi Suzuki, enggak lama dapat sekitar 3.000-an kilometer ya, sudah putus lampunya. Jadi akhirnya saya ganti pakai lampu di bengkel biasa yang enggak ori ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua agak mundur sedikit di daerah stang starter. Jadi nanti atau tadi ya teman-teman mungkin kalau dengar starternya, ini memang starternya masih model lama, sehingga meskipun tinggal pencet tapi masih ada suaranya klak 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 klak. Kalau dulu itu istilahnya bletak duor ya, dulu zaman Ibit itu ya, bletak duor. Jadi tadi ya kurang lebih starternya masih pakai yang itu. Jadi ya mungkin bagi sebagian merasa nggak nyaman, tapi ya nggak penting-penting banget sih sebenarnya itu. Kalau starter kan yang penting nyala udah ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya ini ke belakang, spakbor belakang. Spakbor belakang ini agak miring ke kiri ya. Jadi setelah saya perhatikan ternyata nggak hanya Next punya saya aja. Saya lihat hampir semua Next kayaknya itu yang saya temui ya, nggak tahu kalau yang nggak ketemu saya. Jadi kalau saya ketemu Next itu mesti pertama saya lihat itu spakbor belakangnya.
Ternyata rata-rata kebanyakan itu adalah miring ke kiri. Nggak tahu ini juga kenapa, apakah desainnya dari sana ada yang kurang presisi atau gimana ya pembuat vendornya itu. Terus kemudian ya kayaknya itu aja ya. Kalau lain-lainnya it's okay ya. Oh iya, joknya ini tergolong empuk ya, persis ya, empuk meskipun sudah 3 tahun masih empuk dan enak. Cuman memang kalau dipakai jalan lebih dari 1 jam itu, kalau jenengan nggak pindah tempat duduk itu dijamin panas. Jadi ya solusinya sering-sering pindah tempat duduk, geser depan, geser belakang ya, itu solusinya. Nah untungnya ini, meskipun Next ini adalah motornya kecil, tapi untuk tempat kaki ini ya, untuk tempat kaki ini termasuk luas. Jadi kalau jenengan duduknya agak ke belakang ini bisa selonjoran ini, meskipun selonjorannya ya nggak kayak NMAX atau PCX ya, tapi lumayan lah bisa selonjoran. Untuk saya yang tinggi 162 sudah bisa selonjoran, udah lebih dari cukup ya itu. Terus kemudian, nah itu salah satu kelebihannya juga itu, yang tempat pijakan kakinya ini cukup luas itu ya. Kemudian mengenai handlingnya, atau mungkin kita ngomong tarian mesinnya ya. Jadi motor ini itu adalah motor yang sangat smooth ya teman-teman ya. Jadi jenengan kalau buka gas itu motornya akan berlari perlahan-lahan ya, lari perlahan-lahan, nggak langsung loncat ya. Ya ini plus minus sih kalau menurut saya. Jadi mungkin bagi jenengan yang suka akselerasi cepet gitu ya, motor dijawil langsung melayu gitu ya, mungkin perlu agak ekstra sabar. Tapi kalau jenengan baru belajaran atau mungkin memang suka yang santai-santai gitu ya, yang smooth, ini cocok banget ini motor ini. Jadi ini motor ini dibuka nggak langsung weng gitu, tapi akan lari perlahan-lahan, dan setelah di atas kecepatan 20-30 itu enak-enaknya ini motor ini. Jadi jenengan kalau slip pada kecepatan itu akan sangat enak sekali. Tenaganya mulai ngisi ya, tenaganya mulai ngisi terus sampai putaran ya mungkin di atas 90 ya, itu mulai lambat ya, karena memang saya pernah nyoba ini, gasnya saya pentokin ya paling larinya 90 sekian deh. Pasnya berapa saya nggak ngerti ya, karena memang model speedonya masih analog. Jadi 90 sekian lah. Kalau 100 nggak sampai ya, mungkin 95 mungkin ya. 95 aja entah nyampe entah enggak ya. Karena ini grip-gripnya ini kan nggak begitu jelas ya, kan nggak, kita juga nggak meloroti speedo ya waktu jalan itu. Terus kemudian memang motor ini tuh lincah ya, lincah, enak banget dipakai selap-selip, dipakai tekuk kanan tekuk kiri, itu cocok banget, enak banget. Terus kemudian dipakai nikung atau reba-reba. Nah, nikung atau reba-reba ini juga nggak ada masalah, jadi nggak usah khawatir jenengan. Ini motor enak banget handlingnya, vibrasinya juga minim ya teman-teman ya. Jadi kayak gini kecepatan sekarang ini, saya jalan ini hampir nggak ada getaran ya teman-teman ya, yang terasa di stang, sehingga memang nggak capek bawa motor ini. Posisi duduknya juga rileks. Ya, ngomong-ngomong posisi duduk ini rileks, jadi selain agak bisa selonjoran juga rileks banget ya, agak rileks banget. Terus kemudian apa lagi ya yang bisa ya, ini motor sebentar tidur. Jadi memang ini untuk motor entry level ini ya, saya melihatnya ini adalah yang terbaik lah ya teman-teman ya. Terus kemudian ya, kalau ngomong mengenai plastiknya, ini 3 tahun ini masih bagus, masih rapat, masih kenceng ya plastiknya. Terus warnanya juga, ini kebetulan saya beli yang warna
hitam ini warnanya juga bagus ya, enggak istilahnya enggak bulat lah seperti itu. Terus daerah komstir dan lain sebagainya juga enggak ada masalah. Nih kalau stangnya dilepas juga masih lurus, tapi gak kasih praktek nih ya, untuk nggak ditangkap untuk membahayakan keselamatan berkendara. Tapi percayalah, tapi nggak perlu dicoba, nggak perlu dicoba ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu kali ya, apalagi ya, ya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Oh iya, mungkin minusnya lagi ya, kekurangan dari motor ini adalah bagasinya. Bagasinya sauplik mas bro, kecil ya, cukuplah buat naruh jas hujan, tapi bukan jas hujan yang gede ya, jas hujan yang kecil-kecil gitu masih cukup. Saya juga nggak ngerti ini bagasinya kenapa kecil begini, tapi ya kalau secara overall motor ini oke. Jadi ya mungkin itu dulu semuanya proses. Saya ucapkan terima kasih. Demikian adalah review singkat. Jadi singkatnya itu, ini motor enak, handlingnya enak, dipakainya santai, terus kualitinya juga bagus, shockbreakernya juga enak, remnya juga pakem, meskipun belakangnya masih tromol. Minusnya itu tadi, mungkin ada di starter, faktor belakang yang miring ke kiri, tarikan awal yang smooth. Ini kalau tarikan awal ini ya tergantung jenengan ya, sama jok mungkin kalau dipakai untuk berlama-lama. Mungkin itu aja. Sama satu lagi tadi lupa, bagasinya kecil. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.